الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kita bisa terus menjalankan misi utama hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud bersyukur, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang menancap kuat pada diri, maka kita akan senantiasa memiliki rambu-rambu dan pegangan kuat agar kita tidak melanggar aturan dalam beragama. Dengan kemampuan ini, semoga kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa dan mendapat posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul 7 hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bertetangga. Untuk menguatkan kembali perintah agama agar kita senantiasa bersosialisasi dan berbuat baik kepada tetangga, setidaknya ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus menyadari bahwa memuliakan tetangga merupakan ekspresi keimanan. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, yang artinya siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, tetangga adalah orang yang harus kita posisikan seperti keluarga. Nabi Muhammad pun pernah mengira bahwa tetangga merupakan orang yang mendapatkan warisan sebagaimana keluarga yang memiliki hubungan darah. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, Jibril terus mewasiatkanku perihal tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Ketiga, kemampuan kita berbuat baik kepada tetangga menunjukkan tingkat keimanan kita. Sebaliknya, ketidaknyamanan dan ketidakamanan tetangga akibat ulah kita berarti menunjukkan ketidakimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah SAW ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasul? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Keempat, perlu kita ingat bahwa menyakiti tetangga akan mendapatkan balasan neraka. Sementara berbuat baik akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa orang yang walaupun tekun beribadah namun tidak berbuat baik dan mencela tetangganya, maka ia disebut orang yang tidak baik dan masuk neraka. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya fulanah selalu salat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, ia tidak baik, ia masuk neraka. Disebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa fulanah hanya melaksanakan salat wajib, puasa Ramadan dan bersedekah hanya secuil keju, tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, ia masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Kelima, kebaikan kita kepada tetangga bisa diidentikan dengan budaya saling memberi makanan. Tradisi ini juga sangat kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan perlu untuk dipertahankan. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam saat memasak untuk memperbanyak kuahnya.
Ini adalah ibarat yang diberikan Rasul akan senantiasa berbagi makanan dengan tetangga. Keenam, kita tidak boleh meremehkan pemberian tetangga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seseorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun berupa ujung kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, kita tidak boleh meremehkan kebaikan yang diberikan tetangga walaupun itu terlihat sepele. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun meskipun kamu sekadar bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bertetangga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang senantiasa baik dalam bertetangga dan semoga kita mendapatkan tetangga yang baik yang bisa menjadi saudara kita dan bisa menjaga kedamaian dan kenyamanan di lingkungan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والسوء الفدان والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.